Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Aturan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 5 ayat 11 sampai Ibrani 6 ayat 8 dengan judul perikop peringatan supaya jangan murtad. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak dapat memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, dalam ayat bacaan hari ini kita melihat ada sebuah teguran dan nasihat yang diberikan kepada jemaat di Ibrani pada saat itu. Hal ini disebabkan karena jemaat Ibrani pada saat itu sedang dalam keadaan yang tidak siap untuk menerima ajaran yang seharusnya mereka terima. Dalam ayat 11 di sana dikatakan mereka lamban dalam hal mendengarkan. Jemaat Ibrani tidak berkembang dengan baik dalam hal doktrin ataupun pengalaman kekristenannya. Sehingga penulis menganggap mereka masih anak kecil yang hanya dapat menerima susu dan tidak mampu untuk makanan yang keras. Saudara, jemaat Ibrani diharapkan untuk memahami beberapa prinsip dasar iman Kristen. Dan bukan hanya sebatas memahami, tetapi mereka juga dinasehati untuk terus berkembang hingga menjadi pribadi yang dewasa agar mencapai pertumbuhan rohani yang sempurna. Dalam bagian akhir perikop ini, penulis juga mengingatkan ketika seseorang tidak bersedia untuk bertumbuh di dalam kekristenan, maka orang tersebut akan mengalami kemunduran iman, dan hasil dari kemunduran iman itu ialah kemurtatan. Saudara, melalui renungan hari ini kita kembali melihat bagaimana seharusnya kehidupan seorang percaya. Saat seseorang menerima dan percaya kepada Kristus, bukan itu yang menjadi titik akhir dari kehidupan kerohaniannya. Namun itu merupakan sebuah titik awal dalam proses pengenalannya akan Kristus. Orang percaya haruslah belajar dan memahami prinsip-prinsip iman Kristen, dan setelah itu ia harus terus berkembang hingga mencapai pertumbuhan rohani yang sempurna. Jika orang percaya tidak mau belajar dan memahami prinsip iman Kristen dan tidak mau untuk terus berkembang hingga mencapai pertumbuhan rohani yang sempurna, maka kemungkinan besar orang tersebut akan mengalami kemunduran iman. Dan jika tidak dibenahi, maka lama-kelamaan akan menjadi orang yang murtad atau orang yang meninggalkan Kristus. Saudara, marilah kita terus bertumbuh hingga mencapai pertumbuhan rohani yang sempurna.
Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, selama menjadi orang percaya, sudahkah kita mau untuk terus belajar mengenai iman Kristen dan terus bertumbuh di dalam Kristus? Jika selama ini kita menjadi orang percaya yang hanya sebatas percaya kepada Kristus dan belum mau untuk memperdalam pemahaman mengenai iman Kristen dan bertumbuh di dalam Kristus, maka marilah kita mengambil waktu sejenak untuk meminta ampun kepada Allah. Dan setelah itu, marilah kita membuat sebuah komitmen di hadapan Allah untuk mau belajar mengenai iman Kristen dan terus bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kita jangan sampai menjadi orang yang murtad kepada Kristus karena tidak memiliki pertumbuhan iman di dalamnya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang kembali dapat kami renungkan hari ini. Melalui renungan hari ini kami belajar melalui jemaat Ibrani untuk setiap kami dapat terus memperdalam iman kami di dalam Engkau dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami hanya menjadi orang percaya yang sebatas percaya saja sama Tuhan, tapi kami tidak memperdalam iman kami di dalam Tuhan. Kami tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Dan mulai pagi hari ini kami membuat sebuah komitmen yang baru untuk kami dapat menjadi orang percaya, bukan hanya percaya saja kepada Tuhan, tapi kami juga dapat menumbuhkan iman kami di dalam Tuhan, dapat terus belajar mengenai iman Kristen dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya kami dapat bersama-sama mengalami pertumbuhan yang sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami, segala hal yang akan kami lakukan hari ini. Kami percaya Tuhan juga turut bekerja di dalamnya untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.